Guys, balik ke Yapping with aku. Dan kali ini kalau kalian ingat sama story aku yang kemarin tuh ngomongin soal si dating apps. Dan aku itu udah kayak sarjana 5 tahun Bumble yang sebenarnya 3 tahun gitu ya. Sorry banget, agak bohong. Anyways, itu buat purpose yang satu ini ketemu sama Alden. Dan kita ngomongin soal penggunaan dating apps dan juga efeknya ke distress psikologi gitu. Dan mungkin boleh ya dijelasin langsung aja sama Aldennya, sama perkenalan dikit. Oke, halo semuanya. Aku Alden, aku dari Fakultas Psikologi dan aku lagi ngerjain skripsi ya. Skripsinya itu tentang distress pada pengguna dating app. Oke, thank you. Nah, mungkin kalau aku mau tanya lagi tuh, kenapa sih kira-kira topiknya tuh bisa nyampe di topik ini? Oke, jadi mungkin berawal dari pandemi ya. Ini semuanya apa-apa ngaitin ke pandemi gitu. Ya nggak apa-apa sih. Tapi emang pandemi itu merupakan hal yang besar buat kita. Terus juga dari pandemi itu ada yang namanya orang tuh harus diisolasi lah. Terus juga interaksi sosial makin sedikit. Nah, dari pandemi itu muncullah yang namanya epidemic loneliness. Jadi itu udah di state sama orang-orang di luar sana, boleh dilihat saja. Itu orang-orang tuh jadi lebih cenderung ngerasa bahwa mereka itu nggak punya siapa-siapa karena terlalu lama membatasi diri dari dunia luar. Kemudian dan dari situ mulailah banyak penelitian-penelitian tentang dating app, terus penggunaan orang-orangnya tuh kayak gimana sih. Nah, dari sana tuh ada salah satu penelitian yang mungkin jadi interest-nya aku untuk ngambil topik ini. Itu karena ada tuh yang ngukur depresi, anxiety, sama distressnya orang-orang pengguna dating app. Dan ternyata tuh yang paling menonjol itu depresi dan distressnya mereka. Nah, distressnya mereka mungkin itu beragam ya. Mungkin ada yang di awalnya distress, terus mereka main dating app, terus merekanya jadi kayak apa ya? Mereka tuh jadi kayak aduh makin stres lagi. Ada yang mereka ngerasa lonely, mereka main dating app, terus mereka ngerasa kalau misalnya interaksi sosial itu yang memvalidasi dia, yang memberikan mereka afeksi, dan mereka jadi stuck di loop itu. Terus juga ada yang kayak mereka tuh main dating app dan mereka kayak distress, mungkin gara-gara kayak citra tubuhnya mereka dan kayak ngelihat orang lain tuh kayak gimana, suka membandingkan diri lah. Terus juga ada inspirasi bahwa di Indonesia ini, terkhususnya Pulau Jawa, itu mulai banyak yang main dating app. Jadinya ada shifting nih, cara orang untuk cari pacar itu bukan dari ketemu orang doang atau dikenalin, dijodohin, enggak. Ternyata tuh ada yang namanya dating app dan orang-orang itu mulai pakai. Wah, thank you banget, udah jelas banget ya. Nah, jadi kalau kalian tertarik gitu ya untuk terlibat juga sama research ini, bisa langsung hubungi yang nanti aku tag, bisa hubungin aku. Dan anyways, mungkin dari Alden sendiri, apakah ada yang mau disampaikan sama mutual-mutual aku yang kebetulan memang mungkin banyak pemakainya? How do I know? Trust me, bro. Karena bentar lagi aku lulus, aku nyari kerja ya guys. Jadi kalau misalnya ada info loker, tolong kasih tahu aku spesialisasi learning development. Aku sebenarnya affiliate salah satu training company. Aku merupakan orang yang optimis, ambisius, aku cekatan. Terus aku pinter tambah-tambahan guys, jadinya Good listener. ya bener, aku good listener juga. Jadinya mungkin kalau misalnya ada yang interest jadi responden aku, jadi narasumber aku untuk kayak keluh kesah tentang dating app pun juga nggak apa-apa, karena itu akan sangat membantu untuk aku ke depannya. Terima kasih. Asalkan pas ngeluhin dating app jangan ngeluhin aku, please. Ya udah gitu aja. Thank you, bye bye.